Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hinaan memang kadang bikin kita gak percaya diri ya. Bikin kita itu malah down gitu, gak berani mengambil langkah untuk maju. Karena sebelum melangkah aja udah dihina duluan. Sebaliknya, apakah ketika kita dipuji, kita malah lebih berkembang? Faktanya, pujian malah bikin kita lebih terkungkung dalam satu pemikiran yang gak bakal bisa berkembang. Terlalu sering dipuji membuat kita lebih merasa puas diri dan tidak mau introspeksi diri. Justru sebaliknya, kalau dihina harusnya kita lebih mawas diri dan berkembang dari sebelumnya. Artinya apa? Mau itu hinaan ataupun pujian, tergantung bagaimana cara kita menerima dan mengelolanya. Nah, pengelolaan tentang penghinaan itu bakal gue bahas di video gue kali ini. Yang mana hinaan itu justru bikin lu terlihat lebih keren dari yang sebelumnya. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Kita samain persepsi dulu ya, bahwa hinaan itu akan berefek kalau kita merasa terhina. Oke? Mungkin sebagian dari kalian banyak melihat stand up komedian atau komika-komika yang bisa sukses dari hinaan. Justru dia malah menghina dirinya sendiri, dan di waktu yang bersamaan dia menghina diri sendiri serta meningkatkan derajat mereka. Makin kesini, makin banyak dark jokes yang memperlihatkan tentang berdamai dengan kekurangan. Orang yang tangannya buntung malah dijadiin lelucon dan hiburan untuk orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Orang yang bibirnya sumbing justru malah menjadi lelucon dan hiburan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjadi terlihat keren di mata orang lain adalah bagaimana cara kita mengelola kekurangan dan kelebihan tersebut. Menjadi terlihat keren di mata wanita juga sama rumusnya. Jadi gini, ada 3 macam hinaan yang populer banget diberikan biasanya ya. Yang kalau misalkan kalian teliti, sebenarnya itu bukan hinaan loh, tapi itu adalah wadah untuk kita lebih berkembang. Hinaan pertama adalah nolep atau kuper ya, atau gak gaul, bahasa simpelnya gitu. Itu kan kondisi dimana lu gak mau ikut-ikutan tren atau nongkrong di tempat-tempat yang dianggap kekinian, atau ikut-ikutan bahasa gaul sekarang gitu. Gue gak tahu kenapa ini dianggap sebuah hinaan atau sebuah roastingan. Padahal kan itu option ya, atau pilihan kita. Mau ngikutin tren atau enggak, itu pilihan kita sebenarnya. Tapi bagi kalian yang merasa nih ya, yang merasa kalau itu adalah sebuah hinaan, apalagi misalkan itu dihina oleh lawan jenis ya, oleh cewek itu sendiri. Lu dengerin ini baik-baik. Teman-teman cowok ataupun teman-teman cewek lu yang menghina kalau lu itu nolep atau kuper ya, mereka hanya menginginkan sisi asiknya lu di tongkrongan. Mereka nggak memikirkan manfaat dan yang tidak bermanfaat, dan itu nggak berkualitas. Lu nggak perlu sedih dan nggak perlu terhina oleh orang-orang yang nggak terlalu memikirkan manfaat serta apa yang tidak bermanfaat. Banggalah ketika lu lebih memilih untuk terus berjuang daripada ikut-ikutan nongkrong dan ikut-ikutan gaul. Boleh mengikuti tren kalau misalkan itu adalah kebutuhan yang sangat bermanfaat buat lu. Misalnya, lu adalah seorang influencer atau seorang public figure yang mana lu nggak boleh ketinggalan tren di situ. Tapi kalau urgensi kepentingannya nggak ada dan nggak ada manfaat juga buat diri lu sendiri, ngapain lu ngerasa terhina ketika dikatain nolep? Ngapain? Justru kalau lu lebih fokus untuk mempersiapkan masa depan, itu malah terlihat lebih keren. Tapi di mata wanita yang berkualitas juga. Nolep bukan hinaan, tapi nolep hanyalah pilihan hidup yang berkaitan dengan penting atau enggak, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya, ingat itu. Terus yang kedua, kampungan.
Gua mengartikan kampungan itu bukan sebuah hinaan ya, tapi sebuah kritikan kalau dirasa penting. Sekali lagi, yang namanya hidup itu kan kita harus memilah mana yang bermanfaat buat kita dan mana yang nggak bermanfaat. Kalau misalkan lu dikatain kampungan karena susahnya beradaptasi atau berkomunikasi dengan komunal sosial yang lebih luas, silahkan perbaiki itu. Tapi kalau kalian lebih memilih opsi untuk memberdayakan budaya kalian yang ada di kampung, misal dari cara berbicara, tata krama, sopan santun, cara bersikap yang dianggap kampungan padahal itu adalah sifat yang terpuji, maka pertahankan itu dan banggakanlah itu. Ya, percaya sama gua, akan selalu ada wanita berkualitas yang melihat kelebihan lu atau keautentikan lu, walaupun lu dikatain seperti orang kampungan. Oke? Hinaan yang sering diucapkan yang ketiga adalah Jones atau jomblo. Hinaan yang ketiga ini gue juga bingung nih, kenapa banyak banget cowok yang ngerasa kalau status kejombloan itu adalah suatu hal yang terhina gitu. Kenapa gitu loh? Kalau misalkan yang dianggap hinaan itu adalah ketidakterampilan lu dalam mencari pasangan atau menjalin hubungan, ya, sekali lagi ini jatuhnya hanya ke kritikan, bukan hinaan. Yang mana itu bisa diperbaiki dengan mudah. Lu tonton aja sebagian besar video satelit cinta ya, gue yakin kalian pasti bisa dapetin cewek. Dengan tampang dan status sosial yang seperti apapun, itu udah gue bikinin tuh videonya, ya. Kan yang membuat kita terlihat lebih keren tuh bukan hanya sekedar status sosial doang ya. Misal kita orang kaya atau orang miskin. Tapi yang membuat kita terlihat keren adalah sikap kita sendiri. Artinya orang yang kaya sekalipun kalau sikapnya jelek ya, dia nggak bakal terlihat keren walaupun dia punya duit. Dan satu hal yang harus kalian pahami adalah banyak banget orang cerdas di luar sana yang memilih untuk jomblo ketimbang berpacaran. Dan itu adalah contoh paling keren menurut gua. Karena orang cerdas itu dia tidak mau diintervensi dari orang luar dalam hal pemikiran serta ide-ide. Biasanya kayak gitu. Karena dia tahu ketika dia memutuskan untuk berpacaran, dia akan menghadapi banyak drama-drama yang gak penting, yang itu akan menghambat ide-ide yang sudah direncanakan. Kalau misalkan lu itu jomblo karena fokus ke diri sendiri ya, ketika lu nantinya udah sukses, lu gak perlu lagi tuh yang namanya sibuk nyari pacar. Wanita-wanita bakal secara sendirinya akan mendekati lu. Karena apa? Karena lu sudah memiliki karisma. Dan ketika lu sukses yang memang berawal dari proses yang panjang, gue yakin wanita yang lu pilih juga adalah wanita yang berkualitas. Jadi kalau misalkan lu bisa bertahan dengan kejombloan karena memang fokus ke diri sendiri, justru itu bagus. Bukan suatu hal yang salah, apalagi dianggap terhina. Dari 3 hinaan yang udah gue sebutin ini, hal yang pengen gue sampaikan ke kalian substansinya adalah bagaimana cara mengelola kelebihan dan kekurangan, bukan bagaimana cara terlena dan marah dengan kekurangan. Kalau hinaan itu membuat lu benar-benar terhina, maka hinaan itu adalah benar. Tapi jika hinaan itu membuat lu lebih terhormat, maka hinaan itu hanyalah sebuah angin lewat. Ya, ingat itu baik-baik. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, hinaan adalah salah satu ciri bahwa semesta memilih kita untuk menempa diri agar menjadi versi terbaik. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.